Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wartono. Saya dari kelas manajemen dengan nomor NIM 010111 81020. Yang saya akan bahas untuk kali ini adalah tentang toko online atau e-commerce. Ya, salah satunya toko online dari Jalawara. Jalawara ini adalah, kalau dari ngelihat hierarki dari sebuah kebutuhan adalah termasuk ke hierarki kebutuhan dasar. Kenapa? Karena si Jalawara ini adalah toko online yang bergerak di bidang fashion, yang membutuhkan kebutuhan dasar ini. Salah satunya dengan fashion ini adalah pakaian, dan Jalawara ini hanya menyediakan beberapa pakaian, atau misalkan menjual pakaian pria maupun wanita, kebutuhan olahraga, dan fashion hijab. Nah, ini kenapa menjadi kebutuhan dasar? Karena pakaian sendiri ini menjadi sebuah kebutuhan seseorang, ya, kebutuhan seorang manusia, yaitu salah satunya dengan pakaian ini. Terus yang ketiga adalah pertanyaan untuk kenapa atau gimana caranya menentukan harga, ya, menentukan harga untuk si toko Jalawara ini. Salah satunya menentukan harganya dengan yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan dari bisnis yang dilihat Jalawara ini adalah kita harus menentukan biaya yang dikeluarkan. Dasar dari bisnis yang baik adalah ketika dapat menutup biaya produksi dan mendapatkan profit sebelum dijadikan harga akhir. Terus yang keduanya adalah dengan menentukan harga target pendapatan. Target pendapatan ini harus memiliki target pendapatan dan untuk menentukan berapa banyak keuntungan yang kita akan dapatkan. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pesaing. Nah, pesaing ini adalah kita jangan sampai tiru pesaing Anda, tapi kenailah gerak-gerik mereka. Jadi kita amati pesaing itu sebagaimana kalau ada teori mungkin ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Itu menjadi salah satu dasar bagaimana kita harus menentukan harga juga. Terus yang keempatnya adalah pelanggan. Nah, pelanggan ini kita harus juga memahami pelanggan, diskon yang kita bisa berikan, terus apa yang kita bisa bantu untuk pelanggan ini salah satunya untuk menentukan harga juga. Terus selanjutnya adalah pasar. Nah, kita harus mencari faktor luar yang akan mempengaruhi permintaan produk di masa depan. Faktor-faktor ini mungkin sederhana seperti pola cuaca, ya. Kalau misalkan jangka panjang ataupun ini kita harus menentukan juga pasarnya apa nih, gitu kan. Kayak misalkan lagi musim hujan, ya, kita juga harus menyediakan jas hujan seperti itu. Kita harus juga tentukan dari situ, gitu. Untuk yang keenam adalah harga. Nah, harga ini yang komponen atau kunci untuk menentukan harga suatu produk ini adalah dengan memantau harga, atau misalkan harganya bisa probabilitas secara teratur, ya. Kita harus tahu sejauh mana setiap produk yang kita jual berkontribusi untuk mencapai suatu tujuan atau mendapat uang setiap bulannya. Ya, itu mungkin salah satunya faktor untuk menentukan harga di toko Jalawara ini. Terus untuk selanjutnya ada beberapa aspek interaksi antara pelanggan dengan website, ya. Jalawara Indonesia ini membuat website yang sangat menarik, ya, sehingga banyak konsumen di Indonesia ini tidak bosan-bosannya untuk melihat website kami. Terus Jalawara Indonesia mempunyai banyak iklan dan informasi yang relevan. Terus ketika konsumen membuka suatu tautan, akan muncul tautan iklan website Jalawara Indonesia.
Jalawara Indonesia membuat situs website Jalawara Co ID ya, bisa mungkin diakses juga, dan para konsumen agar lebih mudah mengakses dengan produk yang ditawarkan oleh semua informasi tentang Jalawara Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan melakukan keputusan pembelian di Jalawara. Nah, untuk selanjutnya metode pengiriman dari Jalawara ini salah satunya pesanan dari Jalawara sampai ke rumah tepat pada hari kedua. Jadi ada order baju misalkan dari Jalawara pada hari Senin, ternyata dari hari Selasa pagi mendapatkan SMS atau informasi dari admin kami, terus informasikan bahwa paket tersebut akan dikirim oleh pihak kulir ya, kulir kami namanya JDX. Nah, oke. Terus walaupun dengan metode COD, Jalawara menggunakan kulir yang namanya JDX itu yang tidak pakai resi, namun dengan adanya SMS atau notifikasi pemberitahuan kepada pelanggan cukup membuat mungkin si konsumen cukup lega bahwa setiap ada informasi berarti sudah akan nyampe barangnya ke si pelanggan atau konsumen gitu kan. Terus pada dasarnya ada juga masalah yang menghadapi pelanggan. Untuk salah satunya permasalahannya adalah jika kita melakukan pembatalan atau pelanggan produk yang tidak rusak. Jika Anda ingin melakukan pembatalan pesanan, yang silakan bisa menghubungi, di situ ada customer service dan kita akan layani semua keluhan atau misalkan barang-barang Anda itu bisa nanti di customer service kami. Terus pengembalian dan kebijakan pengembalian uang, jika tidak puas dengan pembelian Anda dapat mengembalikan produk kami pada waktu 30 hari sejak diterima. Nah, itu mungkin salah satu servis yang kami tawarkan supaya si pelanggan itu juga bisa menikmati barangnya, puas dan tidak puasnya itu bisa di customer service untuk menghubungi ketika kalau ada komplain. Terus selanjutnya produk yang tidak terdapat dalam daftar merek atau barang yang tidak dapat dikembalikan yang dapat pada di platform kami. Salah satunya produk rusak nih. Pada deskripsi produk, informasi dan materi yang diposting di platform kami ini disediakan apa adanya tanpa jaminan baik secara langsung ataupun tersirat ataupun dalam bentuk apapun. Jadi produk kami rusak, insya Allah nanti kita tanggulangi. Pengembaliannya seperti apa, nanti ada prosedur-prosedur yang kita lakukan di toko kami. Terus jika barang yang Anda terima rusak, silakan hubungi customer service kami dan berikan nomor pesanannya, nama dan alamat Anda, rincian produk dan alasan pengembalian, dan apakah meminta pengembalian dana atau produk pengganti. Nanti di situ ada formnya untuk cara bagaimana mengembalikan supaya si customer juga bisa puas dengan layanan kami. Terus apabila tidak ada kerusakan pada produk yang dikembalikan, kami memiliki kebijakan untuk memutuskan tidak melakukan penggantian produk atau pengembalian dana, atau kami dapat meminta Anda untuk membayar seluruh biaya pengiriman dan biaya pelayanan yang sewajarnya sesuai dengan biaya standar standar kami, dan saat ini biaya lainnya kartu debit atau pada keterangan pembayaran lainnya Anda sediakan pada saat Anda melakukan pesanan. Nah, kami sangat bertanggung jawab ya untuk masalah kerugian atau kewajiban atau misalkan biaya kerusakan. Insya Allah biaya lainnya kami akan tanggung sesuai dengan prosedur yang kami lakukan. Itu saja mungkin yang saya bahas mengenai tugas dari mata kuliah pemasaran, dan
kami cukupkan. Terima kasih, mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa puas mendapatkan nilai dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.